Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah Baik, baik, Bu. Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doanya dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, selanjutnya kita absen dulu. Yang saya panggil namanya segera bilang hadir ya. Baik, Bu. Aini, Hadir, Bu. Eliza, Hadir, Bu. Mas Wah. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Oke, pertama-tama keluarkan dulu buku dan alat tulis ke atas meja ya. Semuanya bawa kan? Bawa, Bu. Bagus. Nah, jadi jika pada materi sebelumnya kita membahas mengenai konsep jarak titik, garis, dan bidang, maka materi hari ini juga masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kita akan belajar mengenai sudut pada dimensi 3. Materi ini memiliki 3 submateri. Yang pertama itu sudut antara dua garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga sudut antara dua bidang. Nah, melalui diskusi hari ini, siswa diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat menentukan besar sudut antar titik, garis, dan bidang pada bangun ruang, serta menerapkan konsep sudut antar titik, garis, dan bidang dalam menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Nah, jadi sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi setiap kelompok asal terdiri dari 2 kelompok yang terdiri dari 3 anggota per kelompoknya. Langsung saja kita bagi aja kelompoknya ya. Nah baiklah, langsung aja Ibu dikte nama-namanya. Silakan yang dipanggil namanya itu mencatat teman-temannya yang Ibu panggil. Kelompok asal 1, anggotanya adalah Jinan, Aini, dan Husna. Kelompok asal 2. Nah, kelompok asal sudah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ahli. Kelompok ahli 1 yang membahas sudut antara dua garis, anggotanya Jinan dan Eliza. Kelompok ahli 2 membahas sudut antara garis dan bidang, anggotanya Aini dan Maswah. Nah, untuk penilaian sendiri itu Ibu akan menilai dari 4 aspek. Yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Dan yang keempat, penilaian keterampilan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru yang kedua. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian, berhubung kelompok sudah dibentuk sebelumnya, maka langkah selanjutnya kita yaitu duduk kelompok ya, anak-anak. Yang dimana terdapat kelompok asal dan juga kelompok ahli. Setelah itu, kalian dapat mengamati dan cermati mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep pada bangun ruang dalam konteks nyata. Berikut contohnya, yaitu pada gambar 1 dan 2 yang akan Ibu share screen. Nah, berikut contohnya, yaitu pada gambar 1 dan 2. Lalu setelah kalian nantinya cermati dan amati tadi, apakah nanti ada kesulitan dan bisa ditanyakan ke Ibu. Ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi sekitar 10 menit. Baik, setelah itu, jika kalian ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan, Jinan. Bu, pada gambar kedua itu termasuk ke dalam contoh apa ya, Bu? Oke, baik. Sebelumnya, sebelum Ibu menjawab, apakah di antara siswa sekalian ada yang sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan Jinan tersebut? Kurang tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Gambar 2 tersebut termasuk ke dalam contoh sudut antara garis dan bidang pada bangun ruangnya anak-anak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi, sudut yang dibentuk pada gambar 1 yaitu tiang bendera membentuk sudut apa ya? Lalu, untuk gambar yang kedua, langkah pertama untuk kita dapat mengamati, kita dapat melakukan dengan apa?
alfa dan beta, Bu. Lalu untuk gambar kedua, langkah awalnya yaitu dengan mengilustrasikan terlebih dahulu, Bu. Ya, sudah benar ya jawabannya. Namun masih kurang tepat dan lengkap. Baik, Ibu akan memperlihatkan jawaban yang sebenarnya kepada kalian. Jadi, langkah selanjutnya, kalian duduk kelompok ahli masing-masing yang sudah Ibu bagikan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan LKS yang sudah Ibu bagikan tadi dalam mendeskripsikan konsep sudut dan menentukan besar sudut pada bangun ruang. Ibu berikan waktu untuk kalian menyelesaikan LKS tersebut sekitar 10 menit ya anak-anak semua. Baiklah, jika sudah siap, kelompok yang pertama yang akan tampil yaitu kelompok ahli 1. Dipersilakan kepada kelompok ahli 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian kepada para ahli lainnya. Gambar, garis Q dan garis H itu saling berpotongan di titik O. Titik P terletak pada garis Q dan titik Q terletak pada garis H. Sekian dari jawaban saya, Bu. Baik, untuk kelompok selanjutnya, ahli 2. Kepada ahli 2 dipersilakan untuk presentasikan hasil kalian. Baik, saya dari kelompok ahli 2 akan menjelaskan mengenai nomor 2. Setelah kami diskusikan, kami mendapatkan bahwa titik P itu titik pada garis G di luar bidang alfa. Kemudian, seandainya titik P tidak berada di luar bidang alfa, titik P tidak boleh sama dengan titik Q, karena titik Q terletak pada bidang alfa. Iya, baik. Untuk selanjutnya, kelompok ahli 3 silakan mempresentasikan hasil daripada kerja sama kalian. Baik, pada soal pertama, yaitu kan ditanya pada gambar di samping, pada bidang alfa dan bidang beta berpotongan di garis Q. Jadi, menurut kami mengambil sebagai contoh yaitu titik P. Kita misalkan titik P berada di tengah-tengah garis antara dua bidang tersebut. Sekian, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok ahli. Dari hasil presentasi tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian, setelah presentasi tadi, kalian dapat kembali ke kelompok asal. Dan setiap ahli menjelaskan kepada yang lain mengenai informasi yang telah kalian dapatkan. Dan yang lainnya nanti bisa menanggapi. Mas Yaitu yang pertama sudut antara dua garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga sudut antara dua bidang. Jadi sudut antara dua bidang itu disebut sebagai sudut tempuan. Untuk kelompok asal, kalian tetap harus mengerjakan LKS yang telah Ibu bagikan tadi ya, dan juga menuliskan hasil jawaban dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang nantinya perwakilan dari kelompok asal tersebut dapat mempresentasikan hasil dari pemahamannya setelah mengerjakan LKS tersebut. Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan LKS sekitar 5 menit cukup ya. Baiklah, selanjutnya presentasi dari kelompok asal. Silakan perwakilan dari kelompok asal satu orang. Saya dari kelompok asal 1 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Soalnya saya tidak bacakan lagi, langsung ke jawabannya. Nah, alternatif penyelesaiannya, jika kita mengamati kerangkanya, candi tersebut berbentuk 5 persegi, seperti yang diilustrasikan berikut ini. Karena alas candi Borobudur berbentuk persegi, maka panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD adalah sama dengan 123 meter. Baiklah, siswa yang lain silahkan menanggapi. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah, jawaban dari hasil yang kalian paparkan tadi sudah benar semua ya anak-anak. Namun, Ibu akan memperlihatkan jawaban menyangkut tugas-tugas kelompok tadi. Dan Ibu sedikit menambahkan sebagai pemantapan materi untuk kalian pada hari ini ya anak-anak.
Berikut Ibu akan share screen PPT-nya. Jadi, sudut itu terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada suatu titik. Selanjutnya akan dilanjut oleh guru yang ketiga. Baiklah, terima kasih. Nah, jadi siapa nih yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Miratil? Ya, saya Bu. Jadi Bu, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada suatu titik. Nah, dalam bangun ruang ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Sudut pada bangun ruang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sudut antara dua garis, kedua, sudut antara garis dan bidang, dan ketiga, sudut antara dua bidang. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Miratil. Ibu harap semoga kita semua juga dapat mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini. Oh iya, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu juga ingin tanya nih sama kalian, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kali Bu, karena kita bisa di sini kita juga bisa berdiskusi sama teman-teman yang lain. Iya Bu, jadi kan kami nggak bosan karena ada berinteraksi dengan kawan-kawan lainnya Bu. Iya Bu, pembelajarannya juga mudah dipahami. Alhamdulillah Ibu senang dengarnya. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu semua karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan juga dengan semangat. Jadi untuk sekarang Ibu akan kasih tugasnya akan Ibu share di grup WhatsApp, kemudian tugasnya dikerjakan masing-masing. Nah, jika kalian masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup WhatsApp ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep limit fungsi. Jadi buat kalian semua boleh dibaca terlebih dahulu materi terkait limit fungsi ya anak-anak. Baik anak-anak semua, tetap semangat ya belajar di rumahnya. Semoga kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Jadi ingat, sepintar apapun kita nggak akan ada artinya jika kita nggak punya iman. Makanya jangan lupa untuk terus beribadah, tingkatkan sholat 5 waktunya, dan jangan lupa juga untuk minta restu kepada orang tua karena kita tidak akan sukses tanpa restu orang tua. Nah, jadi mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.